Kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Sis Yunita. Sis Yunita, persilakan. Ya, terima kasih Cileni. Selamat malam Bapak Ibu. Romo, selamat malam. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang kekal, yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam pertemuan Sumur Yakub. Bukan suatu kebetulan, tapi Engkau telah memilih kami untuk hadir dan mendengarkan sebagian kecil dari ulasan sabda-Mu. Bapa, berkatilah Ibu Rosita yang akan membawakan materi pencerahan malam ini. Berikanlah hikmat dari-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang ingin Kau ajarkan kepada kami. Bukalah hati kami, supaya dapat mendengarkan, dapat mengerti dengan baik apa yang disampaikan, supaya dapat berguna dalam pertumbuhan iman kami, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon penyertaan Roh Kudus, agar semua jaringan internet dapat berjalan dengan baik dan lancar, dari awal sampai dengan akhir acara. Semua doa ini kami panjatkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kami juga minta berkat dari Romo sebelum acara. Romo. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kita akan mulai acara Sumur Yakub ini. Dipersilakan waktunya untuk Ibu Rosita dimulai. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat KKS, ini Sumur Yakub ini bukan pengajaran ya, kita sharing iman. Oke, saya share dulu ya ayat yang akan kita bawakan hari ini. Boleh tolong dibacakan, MC? Silakan. Oke. Sesudah mendengar suara semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia.
Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Terima kasih, Leni. Ya. Sama-sama. Siapakah anak manusia? Siapakah aku ini? Sebenarnya hari ini punya perikop itu lanjutan dari 2 minggu yang lalu tentang gokil yang telah dibawakan oleh Paulus dengan sangat terperinci. Di perikop sebelumnya itu Yesus mengatakan dia adalah roti hidup. Akhirannya orang-orang Yahudi itu semua pada menggerutu karena mereka tuh tidak mengenal Yesus, siapakah Yesus itu. Begitu Yesus ngomong tentang dia adalah roti hidup, semua menggerutu. Nah, saya mau cerita. Ada seorang remaja, dia bertanya kepada omnya itu belum menikah. Dia bilang gini sama omnya, Om, kenapa sih Om sampai sekarang belum menikah? Om, kriterianya nih terlalu tinggi nih. Om mau istri seperti apa sih Om? Gitu. Omnya bilang, Om mau career woman. Dan kedua, Om mau yang pinter masak, yang pinter jaga rumah, urus rumah tangga. Terus si keponakan bilang, pantes Om nggak dapet Om. Tuhan aja ciptain Hawa nggak sempurna kayak gitu, katanya gitu kan. Memang kenapa? Omnya bilang gitu. Karena career woman itu ya banyak kan nggak bisa ngurus rumah tangga Om. Yang urus rumah tangga itu udah sibuk dengan urusan rumah tangga, mana bisa lagi ya berkarir. Itu si anak remaja itu ngomong begitu ya. Tapi si Om ini merasa itu pilihan dia. Apa yang ada di dalam pikiran dia itu seperti itu. Ya, sebenarnya itu satu paket. Ya, itu untung belum menikah. Tapi gimana kalau kita yang sudah menikah? Kita memutuskan menikah, ternyata setelah menikah baik si suami maupun si istri expectation itu lain. Kok menikah kayak gini ya? Kok suami gue kok kayak gini ya? Kok istri gue kayak gini ya? Nah, tapi karena kita komit dengan sakramen, terutama di Katolik ya, dengan sakramen pernikahan, kita kan menyesuaikan diri. Kita nggak bisa ujuk-ujuk seperti orang Yahudi itu, dia nggak suka sama Yesus, dia menggerutu. Di perikop ini, ya murid-muridnya sendiri mengundurkan diri. Nah, kalau kita menikah kan nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya kita itu sama, kita berumah tangga dan kita komit dengan pilihan kita untuk mengimani Yesus, itu kita mesti komit. Tidak bisa ujuk-ujuk kita ambil yang bagus ya, yang jeleknya kita tinggalkan. Tidak bisa begitu. Kita mesti ambil satu komitmen dan berjalan di tengah. Seperti Ayub. Ayub waktu dia kena musibah, istrinya kan terus kayak radio rusak kan, komporin Ayub. Terus Ayub berkata apa? Nah, Ayub berkata, masa engkau mau yang bagusnya aja dari Tuhan, yang jeleknya kamu tidak mau terima? Itu bagus sekali ayat ini untuk kita yang berumah tangga. Jadi jangan mau yang bagusnya aja, yang jeleknya pun kita mesti terima. Begitupun kita dengan Yesus. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tentang Yesus, Allah Bapa, itu maunya kita loh. Kita itu mendeskripsikan Yesus seperti ini, Allah Bapa seperti ini. Seperti kita tahu ya, ini saya share screen lagi ya. Nah, kita itu
mendeskripsikan anak manusia Yesus itu seperti yang kita mau. Jadi ini itu udah terjadi dari zaman Perjanjian Lama. Sampai Yesus ini, di Yohanes ini membahas tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi di Yohanes ini nih disebutkan tuh Yesus tuh siapa. Sampai dia mendetil loh. Nanti pulang pelan-pelan buka ya, supaya kita tahu Yesus itu siapa sih sebenarnya. Jadi jangan punya pikiran Yesus itu seperti yang kita mau. Oh dia yang selalu menyediakan ini, itu, untuk hanya yang positif, yang bagus gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah di Yohanes 5:19 sampai 47 ini, ya Yohanes 5, saya buka bentar ya. Yohanes 5:19, 47, di ayatnya ya yang ke sebentar ya. Bentar. Nah, Yesus mengatakan bahwa Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Jadi manusia itu dari zaman Perjanjian Lama itu sudah salah mendeskripsikan Allah itu seperti apa. Seperti zaman Musa, kita balik ke Perjanjian Lama ya. Di Yohanes 5 itu Yesus ada mengatakan bahwa dia itu menggenapi hukum Taurat, Yesus itu. Jadi kita balik ke zaman Musa. Musa itu dipilih Allah untuk membebaskan orang Israel. Akhirnya setelah Musa dengan perjuangan menolak Allah, akhirnya dia tetap orang pilihan. Padahal Musa itu orang yang gagap, tidak pandai ngomong. Tapi Allah bilang, engkau adalah orang pilihan, engkau mesti membebaskan umatku, bangsa Israel. Akhirnya dia membebaskan. Tapi dia juga perantara. Tapi orang Israel ini setelah dibawa keluar dengan susah payah, dan dia melihat Allah begitu hebat, miracle-nya untuk menyelamatkan mereka, sampai terakhir miracle yang paling luar biasa, dia mengeringkan laut merah, dia jalan. Jadi orang Israel itu dalam pikirannya Allah itu selalu nurut apa yang dia minta. Dia cranky, dia minta terus sama Musa. Aduh, dikit-dikit dia mengeluh. Aduh, enakan di Mesir, walaupun jadi budak, makan enak, minum enak. Ini di padang gurun begini, makanan nggak ada. Musa minta lagi ke Allah. Dikasihlah roti, mana? Minta air, dikasihlah. Tapi si Musa ini karena lelah, akhirnya dia juga ada komplain sama Allah. Sampai akhirnya Allah itu memberikan 2 loh batu ini, Torah. Torah ini diberikan melalui Musa. Itu hukum-hukum supaya bangsa Israel itu punya hukum. Tidak seenaknya. Kan selama ini dari zaman Adam sampai Abraham itu tidak ada hukum. Mereka hanya percaya dengan Allah, tapi tidak ada hukum. Kalau you begini, konsekuensinya begini, nggak ada. Akhirnya dibuatlah, diberikanlah Torah melalui Musa. Nah, Torah ini disebutkan sama Yesus itu di Yohanes menyebutkan ini nih, Yohanes 5, sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku. Jadi Torah ini nubuat tentang Yesus, gitu loh. Tapi ada hukum-hukumnya, konsekuensinya. Kalau you begini, konsekuensinya begini. Ayo you percaya, nurut kepada perintah, kamu akan dapat hidup seperti ini, gitu kan. Nah, di Yohanes 46 juga ditulis, ada tertulis kitab nabi-nabi, kitab nabi-nabi. Semua yang akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi dari Perjanjian Lama itu Torah ini buat Allah tuh mengajarkan kepada manusia.
sampai akhirannya ya di zaman Yesus itu menggenapkan hukum ini. Hukum Taurat ini sekarang adanya di mana? Adanya di hati kita dalam rupa Roh Kudus. Jadi itulah yang di hati kita, hati nurani, hikmat, itu ada di hati kita. Tidak dalam bentuk Torah seperti ini. Dan Yesus datang menggenapi, sehingga kita tidak perlu menjalankan hukum Taurat seperti zaman lagi perjanjian lama. Seperti disunat lah, mesti beginilah. Secara harafiah tuh dulu orang di perjanjian lama mesti mengikuti apa yang tertera secara harafiah. Tapi setelah zaman Yesus itu dirubah semua dengan digenapi, Yesus turun ke dunia, inkarnasi, dan Torah itu ditanamkan di hati kita melalui Roh Kudus. Itu ya. Terus, nah ini kita sekarang nih di Torah itu zaman perjanjian lama, ketika orang Israel komplain, nggak ada makanan, diturunkanlah manna dari surga, dan mereka itu makan dengan kenyang, dia tidak, dan begitu kurang air, minta sama Musa, diberilah air, diberilah burung puyuh dan segalanya. Jadi mereka itu manja seperti anak-anak, mesti dituruti apa yang mereka mau sama Allah Bapa, karena di dalam image-nya mereka Allah Bapa itu selalu menuruti apa yang dia mau. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Kita balik sekarang ke perjanjian baru. Yesus itu dari lahir sampai dia umur 12 tahun dipersembahkan di bait Allah, terus baru mulai berkarya lagi umur 30. Itu tidak ada yang tahu, karena tidak ada ceritanya. Jadi waktu Yesus mulai berkarya mengadakan mukjizat, itu mereka semua mempertanyakan, itu kan anak tukang kayu. Bahkan ada yang bilang dia sendiri tukang kayu, karena selama ini kan dia memang ngikutin papanya Santo Yosef itu kan. Jadi begitu dia mengadakan mukjizat, orang tidak percaya sama dia. Orang mengenyek dia, ada lu tukang kayu aja. Jadi mengingatkan saya akan presiden kita ya, tukang kayu ya, yang suka dianggap enteng juga sama orang kan ya, itu ya. Nah, akhirnya setelah Yesus mengadakan mukjizat penyembuhan, mukjizat macam-macam, terakhir di tengah-tengah itu dia mau menunjukkan ya tentang mana yang diberikan di perjanjian lama itu. Dia pun dapat memberikan roti kepada orang yang kekurangan. Akhirnya diadakanlah mukjizat untuk 5.000 orang dari 2 ikan ya, 2 ikan dan 3 roti. Akhirnya menjadi bisa makan orang 5.000. 5.000 ini cuma dihitung laki-laki loh, belum yang bawa perempuan, yang bawa anak, plus sisanya berbakul-bakul. Nah, ketika Yesus mengadakan mukjizat ini, muridnya pun yang dia kasihi, Filipus itu dan Andreas, tidak mengerti. Jadi mereka semua tidak mengerti Yesus itu siapa sebenarnya. Walaupun itu sebenarnya mereka murid yang dekat sekali dengan Yesus, tidak mengerti. Tapi Yesus mengadakan, sambil dites sama Yesus, gimana nih kasih orang sekian banyak, mereka ragu-ragu, mereka tidak tahu Yesus itu siapa, gitu loh. Sampai akhirnya Yesus mengatakan dia sendiri roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Karena Yesus mengatakan begini, banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri. Mereka tidak mengerti apa maksudnya Yesus. Sebenarnya Yohanes ini banyak kali menceritakan bahwa Yesus itu, di Yohanes ya khususnya ya, Yesus itu mau menceritakan dia itu utusan Bapa. Apa yang dia lakukan itu adalah kerjaan Bapa. Dan Bapa itu memberi dia otoriti yang sangat penuh. Dan nanti di akhir zaman dia adalah hakimnya.
Kenapa Bapak memberikan otoritas begitu besar kepada Yesus? Supaya orang menghormati Yesus sama seperti dia menghormati Bapa. Jadi Bapa itu benar-benar memberikan Yesus itu selain putranya dia pun Allah gitu. Nah, ini orang pada bingung, akhirnya pergi meninggalkan dia. Sampai akhirnya Yesus bilang, banyak muridnya mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Yesus. Tapi Yesus tetap, karena tujuan dia memang mewartakan kerajaan Allah dan mewartakan Bapaknya, dia tidak peduli, mau pergi silakan. Karena memang tujuan dia itu mewartakan kerajaan Allah dan mewartakan Bapaknya. Dan dia pun bertanya, dia kasih kebebasan. Seperti kita tahu ya, Yesus dan Allah Bapa itu memberi kebebasan kepada manusia ya. Jadi dia tidak mendikte. Itu keputusan semua tergantung kita. Akhirnya Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, di sini saya akhirnya Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Karena Petrus itu udah mulai hari-hari sama Yesus ya, udah mulai mengetahui itu Yesus siapa. Walaupun terakhir dia juga menyangkal Yesus 3 kali waktu menjelang Yesus disalibkan itu ya. Tetapi apa yang Petrus katakan ini, dia itu tidak tahu loh konsekuensinya apa dia mengikuti Yesus. Ketika dia mengakui Yesus adalah Mesias, ya konsekuensinya ini. Dia dikasih kerjaan. Dia dikasih kerjaan untuk menggembalakan domba-dombanya. Dialah adu batu karang ini, di atasmu kudirikan gerejamu. Dan kita amini gereja Katolik itu adalah gereja yang didirikan Yesus Kristus dengan Petrus sebagai batu karang. Dan setelah ini ya Petrus pun dikasih tuntutan lagi sama Yesus. Kunci, memegang kunci surga. Ini diberikan kunci. Begitu hebatnya otoritas Petrus. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus, ya kan? Dan Petrus terakhir begitu setia dan penuh penyesalan, dia pernah menyangkal, dia sampai jadi martir, disalibkan terbalik. Dia tidak mau disalibkan seperti Yesus disalibkan terbalik. Sekarang kita pikirkan di Alkitab, penyangkalan diri itu apa? Kita ikut Yesus itu jangan cuman seperti Ayub bilang tadi, kenapa yang bagusnya aja lu terima, yang jeleknya tidak. Bukan berarti ikut Yesus itu jelek, tapi di mana ada blessing, di situ ada salib. Karena ikut Yesus itu adalah menyangkal diri, memanggul salib, ya, dan berkorban. Itu tidak bisa lari sebagai murid Yesus. Tetapi kalau kita menjalankan, kita bahagia walaupun kita harus menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Nah, ini. Ketika kita dikasih pilihan ikut Yesus atau mengumpulkan materi di dunia, bukan hanya uang ya, materi, kehidupan dunia, kenikmatan dunia, apa yang kita pilih? Apa yang kita pilih? Betul loh ya. Dan ikut Yesus itu memikul salib dan Yesus bilang follow me, gitu ya. Nah, kita stop sharing dulu ya. Saya mau cerita. Ini yang meninggalkan Yesus itu murid-muridnya orang Yahudi, walaupun bukan murid utama, pertama yang menggerutu orang Yahudi, kemudian yang meninggalkan Yesus itu murid-muridnya. Sekarang saya mau sharing, ya. Baru-baru ini ada sahabat saya,
Dia bilang gini sama saya, Rosita, you kan di KKS ada kesempatan untuk mewartakan Yesus. Yesus itu siapa? Banyak orang merasa jadi pengikut Yesus, tapi dia tidak tahu Yesus itu siapa. Dia bilang gitu. Tahu nggak? Dia bilang, seperti contoh, kalau agama lain yang menolak Yesus, kita bisa menjelaskan dia, tapi kita tidak merasa itu kualat gitu ya. Tapi ini dia bilang, baru-baru ini dia bilang, banyak sekali pendeta yang merasa pengikut Yesus, tapi dia sangat mendiskreditkan Katolik. You tahu nggak, dia bilang, sebagai murid Yesus itu bukan hanya doa dari pagi sampai malam, novena dari pagi sampai malam, itu tidak salah, itu betul. Tapi you mesti bersaksi. Siapa Yesus? Saya sebagai pengikutnya harus membenarkan persepsi orang yang salah. Baru-baru ini dia kasih saya satu link. Hebat sekali itu awam. Memang kita tahu ya, romo-romo kita itu memang dididik untuk tidak berkonflik dengan siapapun. Karena mereka jadi gembala yang baik dan murah hati. Akhirnya kita awam yang mesti bergerak. Itu sahabat saya itu ngomong gitu. Saya renungkan kata-kata dia. Benar juga ya. Sampai saya coba buka itu link. Ternyata itu luar biasa. Itu isinya awam-awam Katolik. Dia mendapatkan beberapa video-video pendeta semua mendiskreditkan Katolik, mendiskreditkan Yesus, padahal dia pendeta. Sampai ada satu, saya sampai ikut komentar di kolomnya itu. Saya bilang pendeta bodoh, saya ngomong begitu. Karena dia ngomong apa? Dia bilang, kita Katolik, Ekaristi itu abal-abal. Padahal dia pengikut Yesus. Kenapa dia mesti bilang kita Ekaristi itu abal-abal? Yesus sendiri mengatakan ini. Tadi kan udah dikatakan kan, kalau engkau tidak menerima tubuhku dan darahku, itu benar-benar Yesus kasih ini malam terakhir sebelum dia menderita. Bahwa dia benar-benar adalah roti dan anggur yang dirubah menjadi tubuh dan darahnya untuk kita hidup kekal. Roti hidup itu. Tapi dia mengatakan itu abal-abal. Akhirnya, ini sama persis dengan hari ini punya perikop yang mengatakan yang meninggalkan Yesus itu orang yang sebenarnya mengenal Yesus. Nah ini orang yang mendiskreditkan bahwa komuni itu abal-abal, itu orang yang kenal Yesus. Orang yang kenal Yesus. Jadi akhirnya saya pikir ya kita mesti bersaksi. Kita mesti bersaksi dengan cara kita. Kita tidak cukup hanya berdoa, novena. Kadang-kadang ada teman saya novena sampai 1 detik pun tidak boleh lewat karena nggak aci katanya. Bukan itu yang Yesus mau. Yang Yesus mau, bersaksilah untuk aku. Aku bersaksi untuk Bapakku. Dia memilih kita untuk bersaksi untuk Dia loh. Nah, sekarang kita lihat lagi ya ke murid-muridnya itu Yesus si Petrus ya Petrus itu ya sampai rela, tahu nggak apa? Sampai rela ya disalibkan kebalik karena dia benar-benar bersaksi untuk Yesus. Kita sekarang tidak perlu sampai seperti itu, tapi siapkah kita bersaksi untuk Yesus? Nah, saya bersyukur di KKS Kelapa Gading ini kita tayang tiap minggu itu kita dengan keterbatasan kita bersaksi untuk Yesus. Dan kita juga mengajak umat-umat kita yang merasa sebagai pengikut Yesus, mari kita bersaksi dengan cara kita masing-masing supaya Yesus tidak terluka karena kita cuek. Coba sekarang kalau ada seperti pendeta itu mengatakan Ekaristi itu abal-abal. Kenapa dia mengatakan Ekaristi abal-abal? Karena dia bilang
Ekaristi itu, roti dan anggur itu bentuknya sama. Dia bilang, miracle yang benar itu yang di Kana, air rubah jadi anggur, itu benar-benar miracle. Tetapi dia lupa bahwa kita punya komuni itu, ekaristi itu udah terbentuk sebelum Protestan itu berdiri. Itu kita itu ada tradisi Katolik nih ya, ada tradisi suci, kitab suci, dan ada magisterium yang selalu mengontrol, quote unquote ya, mengontrol supaya ajaran itu tidak menyimpang. Itu luar biasa loh Katolik. Tapi tetap kalau kita diam dengan orang ngomongan seperti itu, kita bersalah loh. Kita diam itu berarti kita mengiyakan bahwa tubuh Yesus itu abal-abal, hanya simbol. Kita di Katolik tubuh Yesus bukan simbol, itu benar-benar tubuh dikonsekrasi berubah menjadi roti dikonsekrasi jadi tubuh Yesus, anggur dikonsekrasi jadi darah Yesus. Dan banyak sekali miracle-miracle yang menunjukkan hal itu. Salah satunya di Lanciano. Saya pernah pergi ke Lanciano, itu benar-benar ada hosti yang masih berdarah-darah ditaruh di satu tempat di kaca gitu ya. Dan ternyata orang yang menombak Yesus lagi, Yesus disalib terus ditombakkan, keluar air dan darah lah. Itu orang itu akhirnya bertobat jadi martir. Dia orang Lanciano, ada tuh ceritanya tuh. Saya juga kaget, oh ternyata dia menyesal, akhirnya dia jadi martir di Lanciano. Itulah luar biasa Katolik kita. Saya mau kasih satu video ya yang luar biasa ya nih ya. Saya mau kasih satu video. Nah ini luar biasa sih menurut saya. Saya lihat ini, saya terharu sampai meneteskan air mata.
Luar biasa kan? Itu namanya menyangkal diri. Dia ambil itu telur, dia keremin di mulut dia 50 hari, dia tidak makan, tidak minum. Hanya untuk menetaskan itu ikan. Saya lihat itu baru menyangkal diri. Ya kan? Sekarang kita, ya, apa sih yang telah kita lakukan untuk menyangkal diri, untuk mengikuti Yesus, follow Yesus, menyangkal diri, apa yang telah kita lakukan? Kita penuh dengan komplain, kita maunya seperti Ayub katakan yang bagus, yang jelek kita tidak mau. Sedangkan kalau hidup kita selalu indah, ya, kita tidak memerlukan Yesus. Dan kedua, kita tidak dewasa. Kalau kita berpikir bahwa hidup itu ada goncangan, itu Tuhan lagi mendidik kita untuk kita dewasa, iman kita. Sepertinya itu. Nah, terima kasih ya teman-teman semua, sahabat-sahabat KKS. Apakah ada yang mau sharing? Silahkan, mungkin Bapak, Ibu ada yang mau sharing. Silahkan buka mic-nya. Ya, saya boleh. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Nggak pakai video nggak apa-apa ya? Silakan. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kenalkan, nama saya Cindy. Saya ingin berbagi sedikit pendapat atau sharing ya. Saya saat mendengarkan dari ikan itu aja sampai sebelum Bu Rosita kasih sharing itu ya, saya apa ya, benar kata Bu Rosita itu kayak kalau kita hidupnya indah aja gitu ya, kita nggak bakal butuh Yesus. Itu benar banget sih. Dan kita mau milihnya mau gimana, benar banget. Saya ada kehidupan saya itu kehidupannya gimana ya, kehidupannya saat saya ada masalah memang jika kita benar-benar ngandalin kepada Yesus dalam hidup kita gitu ya, kita kayak dikasih semacam hikmat ya, kayak dalam masalah itu justru kita kayak diuji atau kayak diingatkan gitu ya. Kalau diingatkannya maksudnya kayak oh hanya aku loh yang hanya mampu memberikan kasih yang tidak kamu dapatkan dari manusia lain. Misalnya, anggaplah manusia itu menyakitkan kita ya, walaupun mungkin dia orang terdekat kita gitu ya, mengecewakan kita. Nah, tapi jika kita saat itu nggak masalah, jika kita benar ada Tuhan, kita kayak diingatkan gitu loh. Kamu tahu kan sekarang kayak itulah aku hanya aku yang bisa memberikan kamu kasih yang penuh, yang tidak akan bisa mengecewakan. Dan aku selalu di sini gitu, kayak wow, kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi justru benar kata Warisita, ada masalah itu justru sebenarnya masalah itu kayak membangun iman kita gitu loh kepada Dia. Dan kalau kita benar-benar menganggapnya dengan iman seperti itu, kayaknya kita bakal menjadi semakin lebih maju sih kayak dalam imannya. Bahasanya gitu sih. Gitu sih. Memang benar sih kalau kata Bu Rosita itu. Kalau misalkan kita udah indah, pasti kita udah mati. Karena jantungnya udah gak ada masalah sama sekali kan. Udah aman ya pasti cuma di surga sih. Nggak mungkin di dunia. Tapi kadang ya emang gitu sih. Kadang-kadang saya juga ngalamin. Terlalu biasanya masalah itu timbul bukan ya karena kitanya itu loh terlalu berpengharapan sama manusia. Coba andaikan mindset kita tuh kayak ubah ya, kayak nggak terlalu berharap sama manusia gitu. Pasti kayaknya masalah itu akan minim gitu, kayak kita kan bisa mulai mengerti manusia lain dan mungkin masalahnya itu nggak terlalu seperti gede seperti itu, nggak terlalu misalnya masalah kecil nggak sampai bikin kita akan nangis gitu. Saya sering kan seperti itu. Masalah kecil kesannya kayak cuma sapaan atau apa, tapi bisa sampai saya nangis. Nah itu kayak
kalau ada Roh Kudus gitu dalam hidup kita ya, kayak diingatkan, tuh kan kamu terlalu pengharapan sama manusia aja kayak gitu tuh. Nah jadi kalau saat kita udah mengharapkan Tuhan kayaknya udah apa ya, masalah kecil kayak gitu tuh kayak kita udah mulai bisa tenang hadapinnya, enggak ada emosi yang kayak nangis atau apa gitu. Asalkan kalau kita benar-benar mengatur masalah kita dengan baik gitu. Itu sih. Kalau kita benar-benar peka ya terhadap Roh Kudus gitu. Itu sih. Baik. Apa? Baik Cindy, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau lanjut sharing ke Ibu Rosita, silakan. Dibuka mic-nya Bapak Ibu. Mungkin saya mau deh sedikit aja ya. Maksudnya begini, kenapa di ayat yang kita bahas ini ya, murid-murid Yesus banyak yang mengundurkan diri. Karena saya sekarang ini pun merasakan, kita pun murid-murid Yesus sama. Pasti kalau kita nggak kuat dalam iman gitu, nggak menghayati apa yang kata Yesus ajarkan itu, kita nggak kuat. 2 tahun hidup begini, terus kacau balau, segala hal udah kacau balau, keluarga banyak yang hilang, terus pekerjaan juga kayaknya nggak tentu, gimana, itu pasti kacau. Nah, seperti Cis bilang kan dikatakan bahwa kalau kita menyimak yang ayat dari 63 ya, katanya, rohlah yang memberikan hidup, daging katanya sama sekali tidak berguna. Jadi betul, kalau kita mikirin kedagingan aja, kita pasti loyo dan lemah. Tapi karena roh itu yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita yang sukacita lah. Oh Yesus akan jadi begini. Kita ada sesuatu yang pengajaran, ada apa. Jadi kuat kitanya. Kalau kita nggak dengerin itu, jujur, kita pasti hilang. Saya pun kalau saya nggak kenal ini artinya Zoom, nggak bisa, pasti jenuh. Saya loyo pas hidupnya. Tapi karena ada Zoom inilah sarana karena wabah ini, jadi kita punya kegiatan yang luar biasa. Dari pagi sampai siang malam lebih hebat dari yang sebelumnya. Dulunya cuma 1 kali misa pagi sudah. Doa, beres, selesai. Kerja perut, kagak inget lagi ngapain. Sekarang kerja nggak dipikirin. Tapi sesuatu ini yang kita gali terus. Bagaimana lagi, terus-terusan nggak pernah berhentinya. Tapi omongan seperti ini Yesus itu betul. Rohlah yang memberi kita tuh hidup. Tanpa roh itu kita udah melayang kemana-mana nggak tahu gitu loh. Karena udah lelah, kecapean, apa semua itu yang bikin beban hidup kita tuh menjadi nggak berguna. Kalau kita pikirin badan kita pengen begini, sementara kita nggak punya rohnya juga nggak hidup juga. Kan roh itu yang menghidupi kita. Jadi semua itu paling utamanya roh. Kita punya badan tapi rohnya nggak ada juga mati, kita juga sama. Jadi itu yang membuat suasana seperti itu membuat hidup buat saya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Sin atas sharingnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Cencen ya. Ibu Cencen silakan. Buka mic-nya Bu Cencen, silakan sharing. Oke, halo selamat malam. Saya Cencen. Saya temannya Rosita. Kenal cukup lama ya. Saya mau bikin kesaksian karena saya sudah janji. Waktu saya kena COVID belakangan ini, suami saya juga kena COVID. Saya kena COVID, saya ringan, nggak gitu berat seperti suamiku, ringan ke sedang, tapi suamiku sedang ke berat. Jadi waktu saya kena itu adalah waktu puncak-puncaknya COVID. Rumah sakit semua penuh, IGD semua penuh. Aku sempat hopeless, benar-benar hopeless. Nggak tahu harus bagaimana, karena suami saya orangnya auban. Dia udah sakit, udah 7 hari gitu ya, tetap nggak mau ke rumah sakit. Dia makan obat seadanya aja. Temennya bilang ini bagus, dia makan ini bagus. Kalau dari saya sudah kedeteksi positif PCR, saya langsung cari dokter Wiwik. Dokter Wiwik kasih saya obat, dikirimin, saya langsung makan pada hari pertama, saya makan terus. Saya menuju baik, sedangkan suami saya menuju memble. Sampai saya nggak tahu bagaimana, saya bisa telepon ke Rosita. Menurut saya Rosita itu adalah angel yang dikirim dari surga. Benar-benar luar biasa.
Dia suruh saya bilang, Chen, lu udah makan Avigan belum suami lu? Gue bilang, belum. Lu mesti makan ini. Gue ada obatnya yang antibiotik. Saya sampai ke tempat Rosita. Pada saat itu saya masih positif loh. Saya udah nggak mikir lagi, pakai masker double. Saya cari Rosita, mana obat lu? Udah kasih ke suami saya makan. Tidak baik. Dia udah mulai membledah. Aku baca-baca katanya jangan sampai happy Victoria atau apa itu, sampai aku pantau dia punya oximeter terus menurun sampai 82, 79 pernah. Aduh, aku gelisah sampai akhirnya saya bilang, Andi, lu harus ke rumah sakit. Dia tetap masih nggak mau. Gue bilang udah gimana? Udah segala cara lu udah mau bagaimana lagi? Udah ke IGD, ke rumah sakit Gading Pluit. Temen gua, saya bohong ya, temen saya udah teleponin dokter IGD, lu nggak usah ngantri, lu langsung masuk, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya udahlah, dia juga udah lemes. Saya sampai nangis, saya bilang, Andi, kalau lu mau gua sehat, lu harus pergi. Kalau enggak, begini-begini aja, yang ada lu sakit, gua sakit, kapan beresnya? Akhirnya dia oke, ke rumah sakit IGD, rumah sakit Pluit, bawa oksigen, bawa tabung, karena pada saat itu oximeter udah turun terus ya. Jadi anak saya Jason, dia berjuang dapetin oksigen. Saya juga nggak tahu dapatnya dari mana. Pokoknya dia berjuang dapetin oksigen. Saya bawa tabung, nggak mikir lagi lah bahwa saya juga lagi positif ya. Pergi ke IGD, ngantri setengah mati dari jam 11 pagi, ngantri terus, tetap nggak dapat walaupun saya sudah pakai Ibu Rosita ya untuk masuk ke dalam IGD, tapi memang penuhnya luar biasa. Aku tunggu di depan IGD, saya doa Salam Maria. Tuhan Yesus, tolong saya nggak tahu harus bagaimana. Jangan kasih suami saya lewat, saya bilang, karena saya belum belum siap, saya bilang gitu kan. Terlalu banyak tanggung jawab yang dia harus bereskan. Jangan tinggalin saya sendirian. Gimana ya, pada tahun 2012 saya pendarahan, saya angkat rahim pendarahan. Saya ditolong sama Tuhan Yesus. Pada saat itu saya benar-benar udah amsyong, saya sudah menyerahkan diri semuanya, pingsan selamat lagi. Tapi saya nggak bikin kesaksian loh. So far so good, saya bilang ya udah baik, ya udah gitu kan. Tapi waktu lagi kemarin di IGD itu, saya benar-benar saya bilang, Tuhan tolong saya akan bikin kesaksian. Kamu sudah bantu saya kesekian kalinya, bantu saya lagi Tuhan. Tolong kasih saya jalan yang terbaik. Walaupun sekarang nggak ada kamar, ya. Tapi tolonglah biar Andi dikasih yang terbaik. Apa itu mau diinfus, aku mau diapain. Akhirnya semuanya itu diperlancar, benar-benar diperlancar. Saya dapat bangku roda, Andi duduk di bangku roda bersama tabung oksigen yang segede gentong itu, didorong-dorong. Terus dapat dokternya juga sangat membantu, sampai akhirnya diinfus di IGD. Di bangku roda diinfus. Sampai akhirnya saya juga nggak tahu bagaimana, dokternya over saya, mau nggak Buder datang ke rumah untuk kasih infus. Aduh, benar-benar luar biasa, kenal juga enggak. Sampai ditawarin begitu katanya. Ibu nggak usah takut katanya, nanti tiap hari Buder datang, sama juga katanya. Terus begitu saya bilang, tapi dokter ini bukannya masih di opname. Pada saat itu oksinya sudah berapa ya? Udah di 70 something loh. Terus begitu dokter bilang, iya sih mestinya dirawat, tapi ini nggak ada kamar, bagaimana? Ya sudahlah, yang penting oksigen jalan terus. Ya sudah, akhirnya kita pulang. Begitu. Aduh, aku sampai benar-benar sudah menyerahkan segalanya. Saya bilang, Tuhan kasih saya yang terbaik. Whatever adalah ini semua jalanmu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, saya ikut just follow it. Karena aku nggak tahu bagaimana. Sudah gitu yang luar biasa lagi. Anak saya Jason. Dia memang seorang Katolik. Tapi dia kecil-kecil SMA udah saya oper ke Australia sekolah. Di Australia, dari yang harusnya ke gereja tiap minggu, akhirnya dia nggak pergi. Akhirnya dia udah nggak mengenal lagi apa itu Tuhan. Dia malah sampai bilang sama saya, Mami, ngapain berdoa-berdoa? Yang penting kita berbuat baik, ya sudah sama aja. Ngapain berdoa? Ke gereja itu belum tentu orangnya semua baik. Banyak orang munafik. Nah, aku nggak pintar ngomong punya emak ya.
Pada saat itu saya juga bingung mau bagaimana ya. Akhirnya dia sudah kuliah beres, di kuliah di Australia beres, pulang ini karena pandemi dia nggak bisa balik lagi. Mungkin juga rencana Tuhan, saya benar-benar saya pikir rencana Tuhan. Bisa begitu dia nggak pulang, sedangkan adiknya udah pulang ke Australia. Saya punya anak 2 ya. Jason ini nggak pulang ke Australia, pandemi tambah nggak pulang lagi. Dia bisa jadi terpanggil urusin oksigen, kasih bapaknya oksigen. Aku juga nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya dia ada caranya. Tiap hari dia bisa bawain oksigen. Sampai ada sekali Rosita telepon saya, Chen, gue perlu oksigen. Bisa tanya Jason nggak? Pada saat itu ya saya takut juga. Kasih nggak ya? Kalau kasih, Jasonnya bisa ngoceh nggak ya? Karena Jason tuh nggak mungkin untuk beresin soal gereja, apalagi soal kayak beginian yang bokang tahu punya urusan lah istilahnya. Tapi saya pikir ya udah kasihlah, whatever, udah kasih aja bagaimana lah, mau dimarahin paling gue dimarahin lah, daripada saya nggak kasih. Mungkin juga banyak orang yang perlu oksigen karena kata Wewe ini orang Kim Tae-gon, gereja Kim Tae-gon perlu Chen katanya. Ya sudah saya kasih, saya juga udah nggak follow apa lagi. Tapi saya ketemu Jason dia nggak marah. Aduh, aku bener-bener thanks God. Aduh, untung gue nggak dimarahin. Gue kasih nomor telepon si Jason ke si tante, kasih anti Weiwei. Untung gue nggak dimarahin. Saya sudah takut ya karena anak saya kalau urusan gereja, urusan agama, dia tuh kayak suka udah negatif thinking dulu gitu. Terus Weiwei malah bilang, anak lu ini lu gini-gini kooperatif banget. Aduh, saya sampai berdoa dalam hati saya, Tuhan terima kasih kau sudah jamah hati dia. Dia mau begitu menolong. Sampai dia bawa pulang tabung, dicuciin satu-satu, kata dia. Ini kan buat gereja, Mami. Koko mau cuci dulu. Saya lihat sendiri, dia cuciin satu-satu. Itu tabung 8 biji di sini. Cuciin. Aduh, itu nggak pernah terjadi. Kalau bukan kuasa Tuhan, siapa lagi? Nggak pernah anak saya itu mau begitu-begituan. Apalagi yang bokang tahu punya urusan istilahnya ya. Tapi luar biasa. Dia bisa cuciin satu tabungnya, bersihin pakai sabun, terus dikeringin, dilap, terus itu tabungnya dicuci dulu isinya karena mau masuk oksigen. Dia bilang untuk make sure supaya oksigennya nggak bau, diisiin ke tabung. Padahal saya tahu oksigen itu lagi susah saya. Dia bilang, Mami Koko masih begadang nih, jam 3 pagi udah mesti ngantri, kata dia. Dia pergi, luar biasa, amazing bener-bener. Dia rela, dia ngantri untuk isi oksigen untuk gereja Kim Tae-gon. Bener-bener, aku speechless. Luar biasa, kalau sekarang pikir-pikir lagi, aduh Tuhan terima kasih, kau bisa jamah hati anakku. Dia bisa mau begitu, demi gereja, demi bantu orang. Dia bisa, ya begitu, ngantri oksigen, ngisiin 8 tabung, anterin ke gereja Kim Tae-gon. Terus begitu suamiku sekarang sudah sehat. Saya juga benar-benar terima kasih Tuhan. Saya selalu gimana ya? Saya dari dulu kepengen kesaksian tapi nggak berani karena saya nggak bisa ngomong, nggak tahu harus ngomong gimana. Tapi saya tahu, saya udah janji di depan IGD, lu inget ya, lu udah janji sama gua istilahnya gitu ya. Lu harus bikin kesaksian. Makanya saya gimana ya? Saya bilang, gua sih mau bikin kesaksian tapi takut nggak bisa ngomong. Saya bilang gitu. Ngomong aja apa adanya. Oke, saya jadi saya juga berdoa kemarin, saya bilang, Tuhan kuatkan iman saya supaya saya bisa ngomong apa adanya. Benar-benar bersyukur. Terus suamiku juga, gimana ya, dulunya memang dia seorang Katolik, tapi dia Katolik KTP istilahnya. Rumah Cen-Cen sering ada persekutuan doa, dia juga nggak pernah ikut. Dia malah sengaja pulangnya malam-malam. Tapi setelah dia sembuh ya, dia juga tahu saya tiap malam ada doa novena. Dia tahu setiap kali saya doa novena, saya baru ke kamar dia, lihat di doa ya, biar hati lu tenang, biar Tuhan urapin lu biar cepet sembuh. Dia manggut, ya Cen, gua ada doa. Itu aja saya juga udah nangis di dalam hatiku. Tuhan kamu jamah 2 cowok di rumah saya ini, satu si Jason, satu si Andi. Terima kasih Tuhan, gue bilang gitu kan, luar biasa.
benar-benar luar biasa. Banyak orang sudah saturasi turun segitu tuh udah ibaratnya tuh udah di ujung tanduk, ya kan ya. Tapi Tuhan punya rencana sendiri, dia sembuhkan. Itu aku benar-benar terima kasih Tuhan, kamu masih kasih kesempatan lagi. Saya tahun 2012, kau udah kasih saya kesempatan, tapi saya nggak berani bersaksi. Ya kan? Ini kali pandemi, kau kasih saya lagi kesempatan untuk apa? Untuk bersaksi, saya rasa ya. Maka ini malam saya beranikan diri, saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baik sama saya. Benar-benar luar biasa baik. Dan juga saya berterima kasih ya, ibaratnya Rosita itu mungkin benar angel yang dikirim dari surga. Pada saat detik-detik terakhir ya, pada hari itu saya ingat, hari Kamis, hari Jumat, WW bilang, Cen, lu bawa ke IGD. Gue udah telepon dokter Heru. Padahal saya nggak minta loh. Aku nggak minta sama WW. Tapi dia bisa tiba-tiba telepon saya, weh, lu bawa laki lu ke IGD. Udah begitu. Akhirnya ya semuanya beres. Ini hari kita berdua udah sehat, udah balik kerja. Dan juga anak saya, dia bisa begitu, itu benar-benar luar biasa. Saya nggak nyangka loh si Jason bisa begitu. Benar-benar saya nggak nyangka. Kalau bukan dijamah sama Tuhan Yesus ya, aku rasa anak saya nggak buat gitu. Karena tahu sendiri anak muda umur 22, 23, kalau nggak ada kang taunya, mana mau ya kerja begitu. Yang bocoran punya urusan. Suruh ngantri lagi oksigen, ya kan? For what? Ya kan? Pagi-pagi, subuh-subuh, jam 4 udah harus ngantri. Emangnya buat apaan gitu istilahnya? Tapi ya memang ya, Cen ini dia Katolik, tapi KTP. Iya, ya, betul. Dia ketemu saya waktu itu 2012 dia ketemu saya, dia HB-nya sudah 6 ya. Iya, betul. Tapi dia bandelnya minta ampun, dia masih nyetir mobil. Akhirnya saya paksa dia ke dokter cancer, dia pingsan di tangan saya sampai mau jatuh. Dia pingsan, dia operasi, dia sembuh. Tapi setelah itu menghilang, kita nggak lost contact. Iya, betul. Tiba-tiba dia telepon saya, menjelang suaminya sakit. Saya rasa Tuhan punya rencana memang untuk mereka ini, keluarga ini, untuk mungkin bersaksi, mau dipakai Tuhan. Itulah yang tadi saya katakan, bahwa kita itu harus menjadi perpanjangan tangan Yesus. Tidak cukup kalau kita hanya doa. Seperti tadi Bu Sin bilang, bagus ya. Dia lari ke Zoom dari pagi sampai malam, tapi itu tidak cukup. Tuhan mau aksi nyata. Itulah aksi nyata. Saya bersyukur Cen suaminya dan bahkan anaknya itu bisa supply oksigen ke Kim Taegon, karena waktu itu Romo Yadi mencari oksigen untuk umat-umat yang membutuhkan. Saya cuma hubungin Jason, taunya dia bisa supply 10 unit gitu kan, bisa tolong buat umat kan. Itu saya rasa ya Tuhan tuh mau aksi nyata, cuman sedikit yang kita lakukan, Tuhan yang berkarya. Itu yang kita perlukan. Dan kedua, ya saya cuma bilang sama Cen bersaksi, bukan hanya bersaksi, do something ya. Karena anaknya udah mulai membantu orang yang perlu oksigen. Benar-benar ada teman saya yang butuh oksigen dibantu juga sama Jason. Saya bersyukur ya, karena kalau waktu kemarin lagi parah-parahnya cari oksigen itu susah loh, kemana aja susah loh, itu ceritanya. Jadi dengan kesaksian Jason ini kita tahu bahwa kita kadang ya gitu loh, kita cuma mau yang bagusnya dari Tuhan, yang jeleknya kita nggak mau terima. Jadi seperti tadi Bu Sin bertanya, kenapa murid-muridnya pergi? Seperti COVID begini banyak yang pergi. Itu pilihan kita. Tuhan kasih kebebasan. Yuk mau pergi. Makanya saya pakai judul gini, apakah engkau tidak mau pergi juga? Dia bertanya nih sama kita.
mau pergi apa mau bersaksi? Kalau mau bersaksi, mari kita sama-sama bersaksi dan aksi nyata, bukan hanya doa tidak salah ya, tapi hanya doa dari pagi sampai malam, tidak ada aksi nyata, tidak cukup. Betul, menurut aku. Saya bahagia Cen sudah sembuh suaminya dan anaknya bisa ini. Saya percaya Tuhan mau pakai dia untuk perpanjangan tangannya di tempat lain, dimanapun gitu. Amin. Saya bukan malaikat, tapi saya hanya punya hati untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi saya siap untuk membantu aksi nyata, bukan hanya dengan doa. Saya doa. Karena doa itu internet kita ke Tuhan, wifi kita ke Tuhan. Tapi kita mesti ada aksi nyata. Dulu kalau saya selalu orang datang ke saya tolong. Ya, termasuk anak saya tuh, ada anak saya Jessica sini ya. Dia selalu bilang saya kepo. Mama kepo. Tapi saya selalu merasa saya ada hari ini itu kebaikan Tuhan sama saya. Jadi saya mesti jadi perpanjangan tangannya. Itu Cen. Semoga jadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun ya. Cen suami dan anak-anak berada. Itu yang Tuhan mau. Agar kemuliaan Tuhan et mainem de gloriam. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dimanapun. Thank you ya sharingnya ya Cen. Terima kasih Cen atas sharingnya yang sangat bagus. Nah, mungkin Bapak Ibu, iya, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau sharing ke Ibu Rosita. Mungkin silakan. Saya mau minta Romo dulu kali, Romo tuh. Sekalian Ya, Romo. Silakan sharing Romo. gimana Romo, bagaimana perjalanan Romo jadi Romo tuh. Kan masih baru nih, kita peloncat dikit. Tolong sharing Romo Ebit. Dibuka mic-nya Romo. Baik, selamat malam semuanya. Salam kenal, salam jumpa, dan salam sehat. Harusnya malam hari ini sebenarnya saya ingin mendengarkan sharing iman yang luar biasa mendalam dari Bapak Ibu umat sekalian. Karena saya pikir pengalaman rohani yang paling mendalam, yang juga menjadi kekuatan bagi perjalanan panggilan saya itu sebenarnya dari umat-umat awam yang saya saksikan, yang saya perhatikan, salah satunya yaitu Bu Rosita, Bu Sin, dan beberapa yang saya kenal selama saya memulai perjalanan panggilan saya di Jakarta, di Kelapa Gading. Saya melihat bagaimana ketekunan iman kita. Nah, menarik juga bahwa ternyata tema malam hari ini sangat-sangat indah ya. Kenapa kamu tidak pergi juga? Pertanyaan yang sama juga itu terngiang yang terus-menerus di dalam perjalanan panggilan. Bukan saja karena iman, tapi juga dalam kehidupan kita menggereja, kehidupan iman Katolik itu tidak hanya bersumber saja pada iman, tetapi kesaksian hidup kita. Dan pertanyaan yang sama ini terus-menerus terngiang-ngiang. Kenapa kamu tidak pergi juga? Nah, ini sejak pertama kali masuk di dalam seminari, mengalami kesulitan-kesulitan, kadang dianggap ini pratergadungan, oh ini komunitas tidak jelas. Ada pertanyaan, kenapa kamu tidak pergi saja? Kenapa kamu tidak keluar saja dari dalam komunitas? Kenapa kamu masih mau hidup di tengah komunitas yang masih baru, yang tidak jelas? Boleh dikatakan kalian-kalian ini orang-orang nggak beres lah gitu, nggak jelas gitu ya. Dan mungkin juga sampai dengan saat ini banyak orang berpikir begitu. Bahkan saya pikir dulu Bu Sin juga dengan kata-kata begitu juga. Tapi kenapa kamu tidak pergi? Yang membuat saya merefleksikan lebih lanjut bahwa bukan kita bertahan dalam situasi. Siapa sih yang mau bertahan dengan situasi yang tidak enak? Semua manusia pinginnya yang enak-enak saja kan? Nah, demikian juga orang-orang di dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Yang mengapa orang-orang pada kabur? Orang nggak mau ngikut Yesus lagi. Ya jelaslah siapa sih yang mau makan dagingnya Yesus? Siapa sih yang mau minum darahnya Yesus? Ini bacanya kita dengarkan malam hari ini kan nyambung dari bab ayat sebelumnya kan. Karena Tuhan Yesus, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa makanlah dagingku, minumlah darahku,
mungkin saja orang-orang Yahudi banyak akan mengikuti dia karena kesaksian tadi seperti dikatakan oleh Bu Rosita tadi. Kita tidak hanya berbicara atau kita tidak hanya duduk diam merenung dan berdoa. Tidak. Tapi yang dalam kehidupan iman kita adalah aksi nyata kita. Nah, orang Yahudi pun demikian. Mereka menyaksikan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Dengan mujizat-mujizat yang dilakukan, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Bahkan Yesus pergi ke gurun, kemana saja, menyeberangi danau segala macam. Mereka juga ikut jalan kaki. Bahkan ada yang kelaparan, diberi makan. Orang-orang pada mengikuti Yesus. Tapi kenapa pada malam hari ini kita melihat sesuatu yang berbanding terbalik? Nah, itu karena pernyataan Yesus. Makan dagingku dan minum darah. Lah ini kan, ya tidak heran kalau banyak orang tadi kata Bu Rosita bilang, pendeta-pendeta, orang-orang pada ngejekin kita, pada bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang Katolik ada lagi Ekaristi segala macam. Ini pertanyaan ya, masuk akal sekali. Nah, lalu apakah kita juga harus membuka mulut kita, ataukah kita harus berdiam menahan diri kita seperti ikan tadi? Meskipun ada keinginan untuk makan, ada rasa lapar, ada rasa haus, tapi tidak demikian untuk kita orang-orang beriman. Yang dibutuhkan dari kita adalah bukan saya harus mengatakan bahwa saya begini, orang Katolik ini begini, tidak. Tetapi yang dibutuhkan orang Katolik adalah kesaksian nyata kita. Kesaksian itu bukan berarti bahwa saya harus membela iman saya dengan berdebat sampai dengan harus urat leher ini tegang, bahkan kadang-kadang kita sampai dengan saking ininya sampai dengan darah tinggi kan, ya stroke jadinya kita kan karena memikirkan orang lain. Padahal tidak demikian. Kita adalah dengan cara memberi. Memberi itu contoh tadi Bu Cen tadi sudah memberikan sharing bagaimana anaknya bercara hidup. Lebih tepatnya cara hidup kita. Nah tadi Ibu Rosita sudah menyinggung, tidak hanya kami orang biarawan, kami orang hidup di dalam biarawan, biarawati, tapi kita hidup di dalam keluarga. Memberi kesaksian. Pertanyaan yang sama juga, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini soal perkawinan. Hidup sepanjang sekian puluh tahun. Pak Santoso Wijaya sudah berapa puluh tahun menikah? 30 tahun lebih, Mo. Nah, 30 tahun lebih. Kenapa tidak pergi juga, bosan kan satu orang toh? Tiap hari keluar masuk rumah, pergi kerja, balik, lihat orang yang sama, bosan. Tapi kenapa nggak pergi juga? Pertanyaan yang sama juga kepada kami. Hidup menyendiri, jomblo sampai selama-lamanya. Tidak ada kenikmatan yang lain kan? Tapi kenapa nggak mau pergi dari situ? Berpalinglah. Tidak. Ada hal yang lebih daripada itu. Ini bukan soal pilihan saja, tetapi bagaimana kita melaksanakan pilihan itu, menjalankan pilihan hidup kita. Maka ada beberapa orang yang pergi, ya karena mereka tidak mampu bertahan pada pilihan mereka untuk ikut pada Yesus. Sedangkan beberapa orang bertahan. Mereka ada beberapa orang yang bertahan dengan Yesus, ya karena mereka ingin menjalani pilihan mereka bersama dengan Yesus. Nah, dengan situasi kita saat ini, corona dan segala macam, dengan berbagai macam situasi yang mencekam dunia kita saat ini, juga dalam kehidupan rumah tangga kita, banyak sekali cobaan-cobaan, ujian-ujian. Banyak sekali masalah yang datang. Tapi bagaimana kita orang-orang beriman? Kita bertahan, tekun dan setia pada pilihan kita masing-masing. Anda, saya, semua kita memiliki pilihan masing-masing. Saya memilih untuk menjadi seorang pastor. Bapak Ibu sekalian memilih untuk menikah. Semua dengan satu tujuan. Kita semua punya tujuan yang sama. Dengan cara, jalan yang sama juga melalui Yesus.
dengan cara hidup kita yang mungkin berbeda-beda. Anda menikah, saya tidak, tapi tujuan kita satu. Saya pikir kalau kita semua orang-orang beriman, kita semua yang ada pada malam hari ini, menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi suci di hadapan Tuhan, maka saya pikir hidup kita akan aman-aman saja. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita akan melakukan semuanya dengan baik-baik saja. Kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga kita mungkin karena Pak Santoso pulang di rumah, ibu kurang garam sedikit, jadi kerja udah capek karena pingin makan cepat-cepat, makanan belum jadi. Sedikit mungkin ada rasa kesal, marah sedikit, ada bumbu-bumbu sedikit, tapi itu tidak membuat suasana menjadi tegang, menjadi membesar-besarkan persoalan, tidak. Kalau semua orang menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk menuju pada sebuah kesucian hidup kita. Kita semua dipanggil nih untuk tuntutan hidup kita adalah menjadi orang kudus, ya. Kita tidak harus kita sudah berdoa terus-menerus, saya yakin semua kita harus menjadi orang kudus dong. Kalau saya perhatikan Busin, kelompoknya Busin dari pagi sampai dengan malam, mengalahi juga, ini hampir bersaing dengan orang-orang biara. Dari pagi, siang, malam berdoa terus-menerus, ya. Ya kita sedang mengejar hidup kita untuk menjadi kudus. Nah kalau kita semua menyadari bahwa kita semua ingin menjadi kudus, ya kenapa? Karena hanya dengan menjadi kudus kita memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka mari kita lakukan semua itu. Hidup kita akan damai, tenang kalau kita berpikir bahwa saya mau menjadi orang kudus nih. Ya sudah, saya pulang biar capek bagaimanapun. Seperti apa di rumah, Bu Leni nggak perlu tegang-tegang sama anak-anak. Mungkin kalau anak-anak buat risi sedikit, ya nggak apa-apa lah, anggaplah hiburan sedikit. Ada kedamaian, ada sukacita, ada ketenangan. Busin nggak perlu ngomel-ngomel terlalu banyak. Kalau kita masuk ke Zoom-nya agak telat-telat. Nah, lebih daripada itu semua, sebagai orang beriman, Bu Rosita, tadi sudah dikatakan bahwa mengapa banyak orang, kita berbicara malam hari ini, teks malam hari ini berbicara, kenapa orang lari semua daripada Yesus? Orang pergi meninggalkan Yesus, karena Yesus berbicara tentang Ekaristi. Nah, kenapa Ekaristi? Karena Ekaristi bagi kita orang beriman, bagi kita orang Katolik khususnya, Ekaristi adalah sumber hidup kita. Ekaristi adalah keselamatan kita. Ekaristi adalah puncak iman kita. Maka kalau kalian boleh berdoa dari pagi, siang, malam, sampai dengan kadang-kadang di dalam tidur Anda pun mengigaunya dengan rosario. Tapi kalau kalian tidak melengkapi semua itu di dalam Ekaristi, semua sama dengan sia-sia. Maka ini ujian terberat kita di dalam kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah corona ini saat ini untuk orang-orang beriman Katolik itu adalah bagaimana kita hidup untuk tetap hidup sebagai orang beriman. Karena sumber kehidupan kita, puncak iman kita adalah Ekaristi. Sedangkan kita tidak merayakan Ekaristi sama sekali. Sebagian besar orang dengan alasan corona menghindar, padahal berbagai macam cara kita bisa lakukan. Nah, Anda boleh berdoa di sudut rumah Anda, di altar rumah tangga kita masing-masing memiliki altar, ya. Harus setiap keluarga Katolik harus memiliki altar di rumah masing-masing untuk berkumpul bersama untuk berdoa. Tetapi ketika kita berdoa dari pagi, siang, malam, kalau kita tidak melengkapinya, kita tidak menyatukannya di dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, cukuplah seminggu sekali di hari Minggu. Kalau kita tidak melengkapi itu, semuanya terasa sia-sia. Karena puncak dari segala sesuatu adalah Ekaristi. Maka banyak orang lari. Malam hari ini kita dengarkan kan. Nah kita ini juga nih. Ini pertanyaan, kamu juga mau pergi nggak nih? Selama corona ini berada, kita banyak sekali yang tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Baik secara virtual sekalipun. Virtual aja susah, apalagi mau nyata. Nah lucunya gini ya. Saat ini umat kita gini. Banyak sekali. Kami rasanya sudah rindu sekali untuk mengikuti Ekaristi. Tapi kalau diperhatikan sebelum corona terjadi, orang-orang yang berkata-kata demikian ini hampir tidak pernah masuk ke gereja. Halaman gereja pun nggak pernah.
Tapi semoga dengan situasi corona saat ini mengingatkan kita semua bahwa ternyata kita merindukan puncak iman kita, yaitu Ekaristi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sia-sia kamu bersaksi, kamu melakukan segala sesuatu, tapi kamu tidak menghidupi iman itu dengan Ekaristi. Tidak cukup kita hanya berbuat baik, tidak cukup kita hanya berdoa. Ekaristi adalah segala-galanya. Nah, ketika kamu melakukan semuanya, menyempurnakan semuanya di dalam Ekaristi, maka kamu pulang, kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan baik pula. Maka saya mengajak kita sekalian, malam hari ini kita juga mau kabur enggak dengan situasi corona saat ini? Tidak ada Ekaristi sebagai sumber kekuatan iman kita, tetapi bagaimana kita tetap bersatu hati dengan situasi yang saat ini, bagaimana kita tetap bersatu hati. Dan saya salut ya dengan kelompok-kelompok kalian ini, luar biasa. Saya sangat melihat, merenungkan bahwa ternyata memang Tuhan itu selalu melakukan segala sesuatu itu dengan tujuan yang luar biasa ya. Corona mungkin bagi banyak orang mencekam, mematikan, tetapi dalam satu sisi Corona sedang membuat kita semua untuk sedang melakukan sesuatu tugas kita sebagai orang beriman kepada Kristus, yaitu persaudaraan. Hidup dalam kasih. Selama masa corona ini kita sedang melakukan segala ajaran-ajaran Yesus. Kita mulai berbagi kasih, kita mulai bersatu hati dengan situasi seperti ini, virtual, segala macam. Bayangkan saja, mungkin saja, tidak mungkin kita bisa melakukan virtual 1 kali 24 jam. Berkumpul bersama seperti malam hari ini. Kalau tidak ada corona ya, bayangkan selesai aja ngajak sebentar, ayo kita kumpul sebentar, rosario sebentar di samping itu gereja. Doa rosario aja sebentar, nggak usah lah, nanti lain kali besok, dan besok. Tapi di situasi corona ini banyak orang mulai merindukan itu. Tuhan tahu, memang kita harus memperbaharui iman kita di tengah-tengah situasi corona kita saat ini. Jadi saya pikir pengalaman rohani, pertanyaan yang sama juga, kamu tidak berpaling dari itu? Kamu tidak mau pergi juga? Ya bagaimana saya mau pergi kalau saya sudah melihat, saya sudah mengalami, saya sudah jatuh cinta pada Yesus, saya sudah mengalami segala sesuatu. Pokoknya hal-hal yang baik, tidak ada lagi yang lain selain Yesus. Ya kenapa saya harus pergi gitu kan? Nah, bagaimana dengan kita sekalian? Saya pikir cukup sampai di situ, karena saya tadi berharap bahwa saya ingin memperoleh pengalaman rohani dari Bapak Ibu umat sekalian supaya menambah iman saya yang juga mungkin masih dangkal sekali. Karena sekarang ini kalau diperhatikan dengan baik, umat-umat kita ini kehidupan rohani itu sangat-sangat mendalam. Mungkin sederhana, tapi iman-iman sederhana itulah yang dibutuhkan. Tuhan Yesus bilang, saya tidak butuh orang-orang yang pintar, tidak, tapi cukup dengan sederhana, orang yang baik, orang yang mendengarkan, orang yang mau melaksanakan. Apa yang aku kehendaki, Tuhan Yesus kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Demikian pun berdoalah dengan apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Kalau kamu berdoa supaya kehendak kamu terlaksana, ya tidak akan terlaksana. Karena yang kita mau itu yang terbalik ya. Kita harus berdoa supaya yang kita mau adalah kehendak Tuhan terlaksana di dalam diri kita. Dan mohon supaya kehendak Tuhan itu kita jangan kabur daripadanya ya. Kita berdoa supaya kita tetap bersatu hati, makin erat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo atas sharingnya yang menguatkan kita. Silakan teman-teman, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi kali. Saya mau tambahin. Kenapa itu mereka lari dari Yesus? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Jadi kita sekarang ini ya kita pun mesti mengenal yang kita imani itu siapa. Yesus itu siapa? Dengan cara kita mesti juga belajar. Tidak bisa jalan di tempat, kita mesti belajar. Walaupun sebagai awam, kita mesti belajar. Itu menurut saya ya, Romo ya. Oke, saya tambahkan sedikit ya.
kita tidak hanya mengenal Yesus. Orang-orang tadi mereka mengenal Yesus ya. Tapi mereka mengenal Yesus secara manusiawinya. Tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang dikirim oleh Bapa, maka Yesus mengatakan, kamu harus makan dagingku karena kamu bisa hidup hanya makan dan minum dagingku. Yang dikatakan Yesus bukan tubuh jasmaninya tidak, tapi rohaninya, kerohaniannya. Ia sebagai Tuhannya. Nah, dari situ orang tidak mau. Orang menganggap dia bukan Tuhan. Nah, kita sekalian yang ada di sini, saya pikir tidak hanya melihat Yesus dari segi manusiawi saja, tapi lebih dari itu, harus melihat Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, ketika kita melihat Yesus sebagai Tuhan, maka kita juga akan hidup sebagaimana Yesus manusiawi yang melakukan segala sesuatu dengan baik. Menolong orang, menghidupkan orang. Pokoknya banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Sekian ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, silakan buka mic-nya, sharing. Bila mana ada yang mau sharing, silakan buka mic-nya, Bapak Ibu. Bapak Paulus? Pak Paulus? Mungkin Pak Paulus ya, mana Pak Paulus ya? Atau Pak Edwin? Pak Agus? Ya, saya coba lagi sedikit kali ya. Kalau nggak ada yang isi. Kalau memang kita nggak pergi itu memang betul. Kita nggak mau mengundurkan diri dari sana. Orang-orang dulu bilang begitu pergi, selain takut, mana ada orang suruh makan daging sama suruh minum darahnya. Emangnya kita wampir kali gitu ya pikirnya kan. Dia nggak kenal. Kita sekarang pun kalau disuruh ada yang menghadapin Yesus, bilang tanya, ayo makan dagingku nih begini. Nggak ada yang mau gitu loh. Karena kenalnya cetek. Ya, tapi kalau kita udah dalam nih, muji nih ya, orang-orang kita ini semua nih, orang KKS terutama nih, dalam iman, pasti udah nggak takut lagi karena dia tahu artinya itu. Makanya dia nggak akan pergi ya. Kita akan tetap setia kepada Yesus gitu. Semoga selalu dikuatkan, itu aja. Terima kasih Bu Sin. Saya ingin mengingatkan setiap kali saya berjumpa dengan orang-orang kita yang seperti kita ini yang saya pikir imannya sudah sangat-sangat mendalam. Ada satu yang perlu kita hati-hatikan, perlu diperhatikan dengan baik-baik, yang namanya kesombongan rohani ya. Kita sudah berdoa dari pagi sampai dengan malam, tapi hati-hati karena akan muncul kesombongan rohani. Ini yang harus kita hindar. Maka dalam kehidupan rohani juga penting dari kelompok-kelompok doa seperti ini. Saya mengingatkan Bu Sin, Bu Rosita, semua yang lain saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu. Hindari yang namanya kesombongan rohani. Sehingga kita tetap menjadi rendah hati. Itu yang tuntutan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jangan lalu nanti muncul, kami selalu berdoa dari pagi sampai malam. Nah, kita sama dengan orang Farisi dong, yang berdiri paling depan, Tuhan saya ini begini. Beda dengan orang miskin yang di belakang sana. Dan yang paling penting bagi kita adalah discernment. Orang-orang KKS ini seringkali berkumpul, pendalaman iman, rohani yang bagus, tapi kita butuh discernment. Saya kira kita semua paham ya. Kita butuh pembedahan roh. Kita harus tahu ini baik atau tidak, karena kadang-kadang hal yang baik belum tentu bagus untuk banyak orang. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang lain yang terselimut di dalam diri kita. Jangan sampai kesombongan rohani itu terjadi. Saya tidak ingin ini kelompok-kelompok kita yang ada di sini yang berdoa sudah dengan baik sekali, yang bersatu hati setiap hari. Bahkan saya senang sekali, saya juga kadang-kadang bisa sampai dengan berkali-kali bersama dengan kelompok-kelompok ini. Tetapi yang paling penting bagi kita harus tetap rendah hati. Jangan ada kesombongan rohani. Karena ketika ada kesombongan rohani, mungkin kita tidak akan lari seperti orang-orang tadi, tidak. Tetapi kita menganggap diri kita lebih daripada Tuhan.
Dan itu terjadi saat ini orang-orang kita, orang-orang yang menganggap diri bahwa oh kami ini pendoa, kami ini begini, kami ini begini, begitu. Terjadi saat ini. Bahkan tidak heran orang bilang muncullah nabi-nabi palsu dan segala macam hal yang lain. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Karena ada kesombongan rohani. Hindari itu sehingga hidup iman kita ini sungguh-sungguh. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudari sekalian, ya silakan orang lain mau berkata-kata tentang apa tentang kita. Karena namanya iman, kita tidak akan bisa bergulat. Kita tidak bisa akan berdialog. Kita tidak akan bisa menemukan yang tepat untuk dari saya dengan dia, tidak akan bisa. Apalagi pendeta-pendeta, mereka tetap akan merasa diri benar. Jadi daripada saya bergulat habis-habisan sampai keringat keluar gara-gara itu, lebih baik saya lanjutin hidup iman saya mengimaninya lebih dalam lagi, lebih baik kan? Karena ketika kita berbicara tentang Ekaristi, mereka tidak akan nyambung. Dan saya ingatkan sekali lagi kita yang di sini, Bu Rosita, perhatikan, anak-anak muda kita sekalian jangan sampai meninggalkan iman kita. Nah, kita semua yang di sini, Pak Santoso, Bu Maria Indawati, Bu Leni, siapa lagi? Bu Karol, Pak Agus, Pak Yendi, semua, Bu Lili, Bu Yunita, Bu Lucia, semua yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertahankan iman kita. Dan tantangan terbesar di dunia kita saat ini anak-anak kita. Mereka cepat jatuh. Cepat goyah. Nah mungkin mereka melihat, menyaksikan bahwa di gereja lain mereka boleh berhura-hura, bersenang-senang, ada liturginya sangat-sangat hidup. Ini menawarkan sesuatu yang ini sekali. Tapi kalau ketika kita melihat lebih dalam, kita menggali lebih dalam, ternyata kita punya kekayaan itu luar biasa. Dan kalau diperhatikan dengan baik saat ini gereja-gereja Kristen yang lain, mereka juga sedang mengutip, bukan hanya mengutip, tapi menjiplak ya. Mereka sedang menjiplak banyak hal yang ada di dalam gereja Katolik. Mereka sudah mulai menggunakan pakaian liturgis, ada yang sudah mulai menggunakan roti anggur, ada yang sudah mulai doa-doanya hampir sudah mulai ada ini itu. Yaitu, tapi kita berdoa bahwa suatu waktu bahwa semua harus bersatu di satu gereja yang satu, kudus dan Katolik. Ya, saya mengingatkan sekali lagi, jaga jangan sampai ada kesombongan rohani. Baik Romo, terima kasih Romo. Mungkin ada yang mau sharing lagi, Bapak Ibu, silakan. Dibuka mic-nya, Maria mungkin. Bu Leni, ingin sedikit menambahkan saja, boleh? Iya, boleh silakan, Bu Eti, silakan. Iya, Romo, saya kalau boleh sedikit mohon petunjuk atau bagaimana caranya, Romo, mengenai bahwa seperti Bu Sin tadi bilang, masa umat orang disuruh makan darah dan daging. Jadi kayak kanibal ya. Tapi ketika kita itu seperti yang sudah mendalami sejarah riwayat bagaimana perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kita belajar, kita bisa mengerti, bisa mempunyai spirit dan iman bahwa memang betul kita harus percaya bahwa komuni itu dalam Ekaristi itu secara spiritual maupun secara sakramental kita menghayati itu betul-betul tubuh dan darah Yesus. Tapi masalahnya bagi orang yang tidak mendalami bagaimana Yesus ini bisa berkata seperti itu, sampai terjadi beberapa muridnya pun meninggalkan dia. Nah ini bagaimana caranya Romo, supaya memberikan penjelasan yang gampang diterima oleh umat itu Romo. Karena saya kenal seorang ketua lingkungan, bukan dari sini ya, dia malah bilang ke saya gini, Eti kamu ngapain nyembah Bunda Maria? Udah patung-patung itu harus dihancurkan, karena itu berhala. Jadi sulit sekali memberi pengertian seperti ini, karena dia mendengar justru kurang
pengetahuan atau bagaimana sampai akhirnya dia bisa terbawa oleh omongan pengajaran dari gereja sebelah itu, Romo. Jadi yang saya ingin mendapatkan semacam apa ya, mau tips gitu, Romo. Bagaimana ini menyadarkan umat yang betul-betul tidak mau mendalami firman Tuhan, sehingga mereka gampang sekali terkena bujukan ataupun tergoda dengan omongan-omongan yang sebetulnya itu harusnya tidak terjadi ketika kita sudah menjadi dibaptis secara Katolik. Begitu, Romo. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus, dan memang dalam kehidupan kita sehari-hari kenyataannya bahwa orang-orang Katolik saja begitu ya. Orang Katolik saja masih meragukan iman. Orang-orang kita di dunia kita saat ini banyak sekali yang meragukan tentang imannya, bahkan orang mulai bertanya-tanya, ini tidak masuk akal, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada itu. Nah, pertama-pertama kita harus katakan kepada umat kita bahwa mengingat bahwa kalau seandainya umat tidak merasa bahwa tidak mampu untuk melihat dengan bijak, ya lebih baik tidak usah mendengarkan, melihat YouTube atau kesaksian-kesaksian orang-orang yang lain yang hanya mengganggu iman kita. Yang kedua, lebih baik kita belajar tentang iman kita, kan? Lebih baik kita perdalami iman kita. Dan kalau seandainya tidak sanggup untuk berhadapan dengan orang-orang itu, lebih baik tidak usah diperpanjang perdebatannya, karena nanti tidak akan sambung menyambung. Nah, yang paling penting dalam pertanyaan tadi bahwa mengapa di dalam gereja Katolik ada Ekaristi, dan kenapa kita harus makan tubuh dan darah Kristus ya? Saat ini mungkin orang bertanya-tanya bagaimana bentuknya tubuh dan darah Kristus, itu hosti dan anggur seperti biasanya, bukan tubuh dan darah Kristus. Ini menyangkut iman ya. Menyangkut iman. Kalau kita berbicara dari ranah iman, sudah lain konsepnya. Nah, roti dan anggur yang kita terima, hosti yang biasa, mungkin bagi kalangan-kalangan lain mengatakan bahwa itu roti biasa. Ya, roti biasa. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Ekaristi, perayaan iman, puncak iman Katolik, itu bukan lagi roti, itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena apa yang kita lakukan saat ini adalah Yesus sendiri. Nah, ini hanya dipahami dengan iman saja. Karena ketika kamu menjelaskan kepada orang lain, saudara-saudara kita, mereka tetap akan menuntut dan tidak akan bisa menerimanya. Nah, pertanyaan saya ya, sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu mungkin kita yang ada di sini. Bagaimana pemahaman kalian sendiri? Kalian yang ada di sini, pemahaman kalian tentang Ekaristi itu khususnya pada komuni. Saya jawab ya, Romo ya. Oke, Bu Rosita ya? Ya, saya. Ketika, ini saya sharing ya, ketika saya harus berhenti berkarir, saya larikan hidup saya ke misa pagi. Setelah itu, saya merasa komuni itu adalah salah satu yang menguatkan saya dari keterpurukan. Sehingga setelah itu, sebelum COVID, saya tidak pernah sehari pun tanpa komuni. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Saya skip komuni itu kalau saya di pesawat. Kemanapun saya pergi, saya harus komuni. Ini anak saya ada di sini. Dia selalu, kalau pergi dengan saya, selalu dia cari gereja di samping hotel, sekitar hotel. Karena saya mesti komuni. Tapi dengan COVID ini, saya belajar satu hal. Bahwa ya itu bagus, saya komuni dulu bagus, karena itu menyembuhkan saya, merubah hidup saya. Tapi kadang, ini yang seperti Romo bilang, saya kadang beda tipis, saya membutuhkan itu komuni sebagai tubuh dan darah Yesus atau berhala. Karena saya tanpa sehari pun
menerima komuni itu, saya merasa ada yang kurang. COVID ini mengajarkan banyak hal buat saya. Bahwa sekarang kita tidak bisa komuni, ya kan? Tapi saya tetap mengamini Yesus hadir pada saat kita misa. Dan saya merasa ya Tuhan mengajarkan banyak hal. Persepsi saya tentang komuni, memang itu komuni itu benar. Kita sekarang lagi dalam situasi khusus sehingga kita tidak bisa menerima. Setelah COVID selesai mungkin saya akan balik terima komuni lagi. Tapi cara pikir saya sudah berbeda. Bahwa Yesus itu kita terima dan tidak terima komuni kalau memang dalam keadaan terdesak, Yesus tuh hadir selalu dalam hidup kita, di hati kita gitu loh Romo. Makanya tadi kan Romo bilang, orang doa dari pagi sampai malam kadang-kadang itu hanya menghibur diri. Itu jadi berhala kalau kita tidak bisa mengimani Yesus yang hadir dalam kehidupan kita dengan aksi nyata. Itu jadi berhala. Seperti saya tidak against karismatik, tapi ada seorang sahabat pernah bilang sama saya gini, itu karismatik, ya lagunya enak-enak, dia bisa dansa, bisa eksplor diri dia pulang, dia balik lagi ke kehidupan dia, yang besok dia mau makan apa. Berarti dia tidak mengimani, keluar dari sana dia tidak mengimani itu Yesus hadir dalam hidup dia. Begitupun dengan komuni, berapa orang yang komuni itu pulang dia tetap merasakan Yesus hadir dalam hidup dia. Itu loh Romo, itu yang saya dapatkan. Saya bersyukur sekali hidup saya berubah setelah saya tiap hari misa. Tapi persepsi saya berubah dengan adanya COVID ini, bahwa jangan jadikan doa kita apapun itu sebagai berhala, karena bukan itu yang Yesus mau. Itu loh Rom. Baik, sebelum saya itu jelas lanjut tentang khusus pada komuni, saya tanya ke salah satu ya lagi. Mungkin Pak Yendi coba, Pak Yendi Liniardi. Coba ya, mungkin apa yang Bapak pikirkan atau mengerti tentang komuni di dalam Ekaristi? Ya, selamat malam Romo. Kebetulan ini saya kesempatan pertama bisa bergabung di dalam acara Zoom ini. Jujur aja, saya sudah seringkali berusaha ikut kegiatan Sumur Yakob di gereja, cuman waktunya memang selalu tidak tepat dengan pekerjaan saya karena harinya pagi, dan saya juga nggak tahu selama 1 tahun lebih COVID ini saya dikirimi acara Zoom ini kemarin, dan saya bilang ini kesempatan yang saya sering tunggu-tunggu, tapi sungguh luar biasa saya dapat kesempatan seperti ini. Saya juga kenal beberapa nama-nama di sini, kayak Ibu Rosita yang pernah beberapa kali bikin acara PI di rumah saya. Demikian juga Bu Eti yang juga sering ke rumah saya. Saya sungguh berbahagia bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Yang tadi yang lain lagi saya tidak lihat nama-namanya. Tapi memang sungguh apa yang saya dapatkan pada malam hari ini sesuatu yang membuat kita malah, buat saya pribadi, justru peristiwa COVID ini membuat saya lebih merasakan bahwa tanpa menyantap tubuh Yesus Kristus sekalipun, luar biasa hati saya lebih dijamah. Terlebih lagi pada saat saya menyambut dirinya dengan lagu komuni yang kadang-kadang saya menitikkan air mata. Karena apa? Kita menyambut hosti setiap minggu. Bahkan, mohon maaf, saya juga kebetulan prodiakon di Yakobus dan Kintegon, bahkan melayani umat dengan memberikan hosti secara rutin setiap minggu. Tapi kali ini saya merasakan bahwa
sungguh luar biasa. Tanpa kita menyambut Tuhan secara fisik, tapi iman kita justru merasakan sesuatu yang lebih mendalam. Ya, Tuhan hadir sungguh saya rasakan pada setiap kita menyambut komuni di acara-acara misa mingguan. Wah, luar biasa, Tuhan itu ternyata lebih menyentuh hati saya. Ya, karena kalau setiap minggu-minggu yang kita alami sepertinya sebelum COVID ini, itu juga kadang-kadang ada semacam rasa rutinitas. Ya, rutinitas, jadi sepertinya ya ini sudah kewajiban kita. Tetapi justru di dalam masa yang sulit ini, Tuhan pelihara kita, Tuhan tetap mendampingi kita di dalam masa yang sulit ini, merasakan bahwa sungguh ini semua kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, terhadap diri saya pribadi terutama ya. Saya melihat begitu banyak teman-teman prodiakon yang sudah pergi meninggalkan kami semua. Sudah ada beberapa orang kadang suka sedih, kita kadang-kadang suka berkumpul tapi sudah tidak bisa bertemu lagi. Tapi alangkah bersyukurnya kalau saya boleh mengalami kasih Tuhan sampai hari ini, dan saatnya itulah tiap minggu saya merasakan sungguh Tuhan hadir terlebih daripada Ekaristia biasanya. Itu yang saya alami ya Romo. Jadi bagi saya Ekaristi itu memang puncak daripada kehidupan iman kita. Rasanya kita hambar, kosong, ya, tapi juga harus dibarengi dengan perilaku hidup kita sehari-hari, dengan perbuatan-perbuatan kita yang harus kita lakukan, misalnya menolong sesama, hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, biarlah menjadi bagian dari perilaku kita, walaupun ini dalam kondisi yang sulit. Ya, saya rasa memang ini sesuatu tantangan bagi saya pribadi, bahwa kita harus tetap bertumbuh, apapun yang kita alami saat ini. Karena COVID ini rasanya tidak mungkin bisa berlalu dalam waktu yang singkat. Mungkin bisa 2 tahun lagi, entah kapan lagi. Tapi biarlah buat kita mungkin iman ini tetap kita pelihara, sehingga bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita, tidak meninggalkan kita, dan tetap menyayangi kita. Itu yang boleh saya sedikit rasakan, Romo. Jadi kan jabur kita ya. Ya, oke. Saya ingin menjawab pertanyaan Bu Eti tadi ya. Kenapa harus Ekaristi? Mengapa kita harus di dalam Ekaristi harus ada komuni? Komuni itu kan berarti kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, karena setiap minggu, setiap hari kita ikuti Ekaristi. Nah, kita adalah orang-orang yang ada di dalam bacaan hari ini yang tidak lari. Karena kita tahu bahwa Yesus memberikan kehidupan untuk kita. Nah, kalau orang-orang bertanya kepada kita, kenapa kalian orang Katolik harus ada komuni? Ya, jawabannya jelas, bahwa Yesus menjanjikan hidup. Ya enggak, Yesus memberikan pernyataan, janji kepada kita bahwa kamu harus hidup. Nah, tapi bagaimana supaya orang hidup? Yesus bilang kamu tidak hanya ikuti saya supaya kamu melihat bahwa saya bisa menyembuhkan orang sakit, supaya kamu bisa berdoa untuk orang, supaya kamu bisa melayani orang, tidak. Tuhan Yesus bilang, kamu harus hidup. Tapi bukan ikut supaya menyembuhkan orang, membangkitkan orang dari mati, tidak. Tuhan Yesus bilang, supaya kamu hidup. Bacaan malam hari ini semua orang pada kabur, karena Tuhan Yesus bilang, supaya kamu harus hidup, kamu harus makan dan minum tubuh dan darah. Nah, jadi apa salahnya kita ada komuni? Karena ini tuntutan kita. Yesus meminta supaya kita harus hidup. Dan supaya hidup itu kita harus makan dan minum tubuh dan darahnya. Nah, dalam gereja Katolik yaitu dengan Ekaristi. Ekaristi yaitu dalam komuni untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Bukan lagi hosti dan anggur, tidak. Tapi ini sulit untuk kita jelaskan pada saudara-saudara kita yang lain, karena mereka akan melihat itu sebagai hosti dan anggur. Tidak. Kita orang-orang Katolik, kita harus menyadari itu dalam penuh dengan iman.
Nah, jadi kalau orang bertanya demikian, Ibu Eti jelaskan aja dengan singkat. Lihat loh di dalam Yohanes bab berapa sekian, 6 ayat 53-an itu Tuhan Yesus bilang, kamu harus makan dagingku, kamu harus minum darahku, karena dengan demikian kamu bisa hidup. Jadi kalau saya sudah mengimani Yesus, artinya saya mau hidup. Nah, supaya saya tetap hidup, ya saya harus menyambut tubuh dan darahnya. Dan untuk menyambut tubuh dan darahnya itu hanya ada di dalam gereja Katolik, yaitu melalui Ekaristi, khususnya di dalam komuni. Bisa dipahami ya? Saya harap ini hanya dengan doa yang mendalam, minta supaya Roh Kudus berkarya sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang kita kehendaki. Ya, kalau misalnya itu juga betul, Romo. Kalau misalnya kita kan, kalau misalnya datang seperti kayak komunik gereja kan kita dapat secara fisik nyata terima. Kalau secara virtual kita kan tidak merasakannya. Tapi mungkin karena kita sudah beriman dan seperti apa yang dikatakan dalam bacaan hari ini juga ayat 65, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruniakan. Nah, mungkin tidak dikaruniai dia, jadi nggak mengimani. Tapi kalau kita udah dikasih karunia sama Tuhan, kita percaya walaupun secara virtual bahwa komuni itu ada dan nyata tinggal dalam diri kita. Mungkin itu. Jadi bersyukurlah kita semua yang sudah dikasih karunia sama Tuhan. Itu. Amin. Sesungguhnya dengan kerinduan yang mendalam akan komuni kudus, kerinduan yang mendalam dengan situasi kita saat ini, itu Tuhan Yesus sudah hadir. Secara nyata. Tapi itu hanya dengan hati yang sungguh-sungguh ingin. Yaitu tadi kerinduan yang mendalam. Maka ketika kita melakukan ekaristi, perayaan ekaristi secara virtual, di sana ada doa komuni batin, itu juga bagian nyata bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir. Nah, ini karena ketika situasi seperti ini. Tetapi ketika tidak ada lagi corona, ya kita tidak ada lagi banyak alasan yang lain dong. Begitu ya. Saya pikir cukup supaya kita paham dulu karena kalau semakin banyak Mic-nya belum dinyalain loh, Mo. Maaf. saya bilang cukup ya sampai di sini dulu, karena kalau semakin panjang dan lebar dijelaskan mungkin juga kita akan kurang memahami dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain-lain waktu dengan bagian-bagian yang lain lagi. Sekian dari saya ya. Terima kasih Romo, baik. Siapa lagi Ibu Bapak yang mungkin mau nanya sama Romo? Iya, Pak Santoso. Ada Pak Santoso. Tadi aku lihat ada orang-orang muda juga, beberapa mungkin kita dengarkan suara orang-orang muda juga ya. Pak Paulus. Tadi ada Edwin, ada... Ya, Edwin ya. Edwin, mana Edwin? Silakan Edwin. Ini Irene Rosari, ini Irene yang mana ya ini? Irene. Saya takutnya yang kameranya sudah dimatikan, ini sedang tidur juga ini. Kali Bu Iren kali mau sharing atau Bu Iren? Silakan. Romo lagi dengerin biar mati juga. Pak Agus kali, Pak Agus, ayo Pak Agus sharing. Silakan dibuka mic-nya, sharing Pak Agus. Yang lain aja dulu, seperti kata Romo, yang muda-muda dulu. Yang muda belum ada, Pak Agus saja. Pak Agus sedang ngelotok ya. Biar kasih kesempatan yang muda-muda aja. Mesti dikomporin sama si Paulus tuh. Paulus jangan dimanya tidur Paulus, ya kamu ya.
Pak Paulus, mana Pak Paulus kok nggak ada suaranya hari tidur ini? dia. Paulus tidur tuh. Pak Kamera nggak Paulus, dibuka, suara nggak dibuka, udah ngorok dia. siapa lagi? Ayo silakan, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Aku Oh, Pak Santoso belum nih, Pak Santoso. Silakan Pak, dibuka mic-nya, silakan. Leni sudah jam 9 loh Leni. Oke, nah berarti sudah ya, udah nggak ada yang sharing lagi ya? Atau Pak Santoso mau sharing lagi? Pak Santoso, silakan. Satu lagi Pak Santoso, terakhir. Belum ada nih. Udah. Oh, belum ada. Jam Baik. 12 weh. Oke. Mari kita tutup ya. Terima kasih Gus Orsita. Oh ini ya, ini ada satu nih. Oh, silakan. Siapa tadi? Silakan. Ayen. Silakan Ayen, silakan sharing, buka mic-nya. Udah tidur. Udah tidur. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Jadi saya udah. Ya udah, ini udah jam 9 Baik. ini. Oke, waktu juga udah jam 9. Terima kasih ya Bu Rosita dan juga Romo terutama atas pencerahan yang sangat menarik apa yang sudah dipaparkan dan di-sharingkan malam ini. Yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita tutup acara malam ini, tapi sebelumnya akan saya bacakan pengumuman untuk acara KKS baru minggu depan. Rabu minggu depan, acara bekal akan dibawakan oleh Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo PR. Tema yang akan dibawakan pasti akan sangat menarik. Kami juga undang Bapak Ibu untuk hadir kembali minggu depan di jam dan link yang sama. Sebelum berpisah, kita akan tutup dengan doa yang akan dipersembahkan oleh Bu Eti. Dan akhir doa, nanti mohon berkat bagi kita semua dari Romo. Silakan Bu Eti. Baik, mari Bapak Ibu Romo kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih malam hari ini kami boleh mendapatkan pencerahan dari hamba-Mu, Ibu Rosita, juga Romo Ebit, dan kesaksian serta sharing dari semua teman-teman yang malam ini hadir. Kiranya kami selalu mohon berkat hikmat kebijaksanaan-Mu agar kami selalu mengimani bahwa hanya dengan menyambut tubuh dan darah-Mu kami boleh selamat dunia dan akhirat. Terutama di dalam situasi pandemi COVID ini, dalam pergolakan hidup, dalam tantangan dan banyak hal yang membuat kami menjadi kadang-kadang jatuh di dalam dosa. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan iman kepada kami, agar kami tetap teguh dan percaya. Engkaulah roti hidup yang selalu kami imani untuk dapat kami selamat dunia dan akhirat. Bapa, sebentar lagi kami mau undur dari pertemuan ini. Kiranya kami mohon berkat-Mu lewat Romo Ebit. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan berkat-Nya bagi kita sekalian dalam seluruh kehidupan iman kita, khususnya di dalam istirahat kita pada malam hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih kasih. Bapak Ibu semua. Ya, Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Sampai Ibu. jumpa. Sampai jumpa.